Saat kaum muslim sedang menggali parit raksasa sebelum pertempuran Khandaq, tiba-tiba Nabi Muhammad berseru, "Allahu Akbar, aku telah diberikan kunci-kunci Persia. Demi Allah, aku bisa melihat istana putih di kota Madain." Para sahabat terkejut, tetapi mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyaksikan sesuatu, seolah-olah beliau melihat masa depan. Nabi melihat kaum muslim menaklukkan Persia. Ini mengejutkan karena pada saat itu Persia adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia, seperti Amerika dan Rusia saat ini, atau mungkin seperti Amerika dan Cina. Persia memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar dan strategi militer yang lebih canggih dibandingkan kaum muslim. Namun ternyata setelah Nabi wafat, umat Islam benar-benar mengirimkan pasukan ke wilayah kekaisaran Romawi dan Persia. Dan satu demi satu, kota-kota di kekaisaran Persia jatuh ke tangan umat Islam dengan izin Allah. Dan salah satu pertempuran paling legendaris dalam sejarah penaklukan wilayah Persia adalah pertempuran Qadisiyah. Hari ini kita akan membahas salah satu pertempuran paling epik dalam sejarah. Pertarungan yang penuh aksi, keberanian, dan kejutan tak terduga. Inilah pertempuran Qadisiyah. Bayangkan, sebuah pertempuran yang menentukan nasib dua peradaban besar. Di satu sisi ada kekaisaran Persia yang telah berkuasa lebih dari 1000 tahun dengan pasukan elit berjumlah ratusan ribu tentara, lengkap dengan gajah perang yang mengerikan. Di sisi lain ada pasukan muslim yang jauh lebih kecil, hanya sekitar 30.000 prajurit, namun dipenuhi dengan semangat jihad, strategi yang brilian, dan keyakinan tak tergoyahkan. Inilah Perang Qadisiyah, pertempuran dahsyat yang terjadi pada tahun 636 Masehi, yang bukan hanya mengguncang Persia, tetapi juga mengubah peta sejarah dunia untuk selamanya. Dalam 4 hari yang penuh dengan pengorbanan, pasukan muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dihadapkan pada tantangan besar untuk menghancurkan pasukan Persia yang dipimpin oleh Rustam Farrakhzad. Lalu bagaimana mungkin pasukan kecil ini bisa mengalahkan salah satu kekuatan terbesar dunia saat itu? Apa yang sebenarnya terjadi di medan perang hingga mengubah jalannya sejarah? Mari kita telusuri kisah epik yang penuh kejutan, pengorbanan, dan strategi luar biasa dalam Perang Qadisiyah. Mari kita mulai. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menang dalam perang melawan orang-orang murtad atau yang biasa disebut dengan Perang Riddah, kondisi Jazirah Arab mulai stabil. Nabi Muhammad SAW sebelumnya sudah berpesan kepada para sahabat agar terus menyebarkan Islam, bukan hanya di Madinah atau Arab, tetapi ke seluruh dunia. Maka Abu Bakar mengirim utusan untuk mengajak bangsa Persia dan Romawi untuk masuk Islam. Di wilayah Romawi terjadi pertempuran Yarmuk yang sangat terkenal. Jika Anda belum tahu tentang pertempuran Yarmuk, Anda wajib melihat cerita ini karena sangat luar biasa. Link videonya dapat Anda buka di beranda channel ini. Tapi hari ini kita fokus ke Persia, yaitu wilayah yang sekarang mencakup Irak dan Iran. Utusan Abu Bakar pun tiba di istana Raja Persia dengan penuh percaya diri. Dia langsung mengajak Raja Persia masuk Islam. Raja itu bertanya, "Kalau aku tidak masuk Islam, lalu apa yang terjadi?" Utusan itu menjawab, "Maka bayarlah jizyah atau pajak perlindungan atau perang." Bayangkan, seorang utusan berbicara dengan Raja Persia seolah-olah dia berbicara dengan orang biasa. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Raja Persia malah meremehkan dan menganggap enteng ancaman itu. Setelah perdebatan panjang, akhirnya dia memutuskan untuk berperang melawan kaum muslimin. Abu Bakar segera menyiapkan pasukan, karena dia tahu bahwa Persia tidak akan tunduk kecuali dengan kekuatan. Namun sebelum peperangan besar terjadi, Abu Bakar wafat
dan tampuk kepemimpinan beralih kepada Umar bin Khattab. Dan disinilah segalanya berubah. Umar bin Khattab, sang pemimpin yang tegas, mengambil alih situasi. Sementara itu Persia sedang dalam kekacauan internal. Mereka mengalami konflik kepemimpinan dan ketidakstabilan di dalam negeri. Meski mereka memiliki pasukan yang besar dan kuat, sistem pemerintahan mereka sedang berantakan. Akhirnya, Persia memutuskan untuk menghentikan konflik internal mereka sejenak dan fokus menghadapi ancaman dari kaum muslimin. Mereka menunjuk seorang pemimpin baru bernama Yazdegerd III yang langsung menetapkan keadaan darurat dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin terlebih dahulu. Mereka pun mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah ada dan menunjuk seorang jenderal militer terbaik mereka bernama Rostam Farrokhzad. Rostam adalah sosok yang sangat disegani, cerdas, ahli strategi, dan menakutkan di medan perang. Dan disinilah awal mula pertempuran Qadisiyah, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Ketika Rostam mendengar bahwa kaum muslim sedang mempersiapkan pasukan, dia langsung berkata, "Oh, kalian siap perang? Baiklah, kami juga akan menyiapkan pasukan." Sebenarnya Umar bin Khattab ingin memimpin pasukan muslim sendiri. Namun para sahabat menasihatinya, "Jangan wahai Umar, kita sudah kehilangan Abu Bakar. Kami tidak ingin kehilanganmu juga. Kalau sesuatu terjadi padamu akan berbahaya untuk umat Islam. Kita butuh pemimpin yang berada di Madinah untuk mengatur urusan umat Islam." Umar pun berpikir siapa yang pantas menjadi pemimpin pasukan. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf memberi saran, angkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin kaum muslimin untuk berperang melawan Persia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun diangkat sebagai panglima perang. Sa'ad adalah sosok yang sangat bijaksana. Sebelum menyerang Persia, dia berpikir, sebentar, mari kita coba berunding dulu. Beri mereka satu kesempatan lagi untuk masuk Islam. Lalu dia mengirim utusan ke Persia. Namun setelah beberapa waktu, utusan ini kembali berkata, "Wahai Sa'ad, mereka tidak mau dengar. Mereka meremehkan kita, memperlakukan kita dengan buruk, dan tidak ada niat baik sama sekali. Mereka hanya ingin perang." Ketegangan pun meningkat. Kaum muslim mulai menyusun pasukan. Setelah melalui perjuangan dan usaha yang besar, akhirnya umat Islam berhasil mengumpulkan 36.000 prajurit. Lalu bagaimana dengan Persia? Persia yang merupakan sebuah kekaisaran besar berhasil mengumpulkan 120.000 prajurit. Bahkan mungkin lebih dari itu. Bukan hanya jumlah pasukan yang besar, mereka juga membawa 40 ekor gajah perang raksasa. Yang Anda tidak salah dengar, gajah perang. Rustam, sang jenderal Persia, sangat cerdik. Dia tahu bahwa kaum muslim memiliki pasukan kavaleri atau pasukan berkuda yang kuat. Tapi dia juga tahu bahwa kuda takut pada gajah. Bayangkan seekor gajah raksasa berlari ke arah Anda. Kuda-kuda pasti panik dan lari ketakutan. Strategi Rustam jelas. Dia menggunakan gajah untuk mengacaukan pasukan berkuda muslim, untuk membuat mereka kehilangan formasi. Pasukan muslim pun mulai bergerak menuju medan perang di Qadisiyah, di wilayah Irak saat ini. Mereka tiba lebih dulu dan menunggu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi mana pasukan Persia? 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu. Masih belum ada tanda-tanda kedatangan pasukan Persia. Sementara itu Umar bin Khattab di Madinah terus menunggu kabar. Pertempuran ini adalah salah satu yang paling menentukan dalam sejarah Islam. Semua orang menanti dengan cemas apa yang akan terjadi. Setelah lebih dari sebulan, akhirnya pasukan Persia muncul. 120.000 prajurit dengan formasi perang lengkap memasuki medan pertempuran. Pertempuran Qadisiyah pun dimulai. Hari pertama. Sebelum perang dimulai, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin sholat zuhur bersama pasukan muslim. Setelah sholat, dia membacakan surat Al-Anfal untuk menenangkan hati para prajurit, karena mereka akan menghadapi pemandangan yang mengerikan.
pasukan Persia yang jauh lebih besar dengan gajah-gajah raksasa. Namun ada masalah besar. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit parah. Sakitnya begitu berat sampai-sampai dia sulit berdiri, bahkan sulit duduk. Ketika tidur pun, dia harus berbaring tengkurap karena rasa sakitnya begitu luar biasa. Tapi meskipun dalam kondisi seperti itu, dia tetap datang ke medan perang. Karena tidak bisa bergerak bebas, Sa'ad menunjuk seorang komandan lain untuk memimpin pasukan secara langsung. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berdiam di salah satu benteng yang dekat dengan lokasi perang. Saat pasukan muslim siap, takbir pun dikumandangkan 4 kali. Saat takbir keempat bergema, pertempuran pun dimulai. Persia memulai serangan dari sisi kanan pasukan muslim. Rostam menggunakan strategi perang yang licik. Di tahap pertama, Persia menyerang pasukan muslim dengan pasukan infanteri dan menekan sisi kanan mereka. Kaum muslim bertahan dengan baik dan berhasil menahan serangan itu. Di tahap kedua, Rostam mengerahkan gajah-gajah perang. 16 ekor gajah raksasa maju ke medan perang, langsung menyerang pasukan muslim. Kaum muslim pun mulai panik. Mereka tidak pernah bertarung melawan gajah sebelumnya. Pasukan berkuda mulai panik dan mundur. Kuda-kuda ketakutan. Kaum muslim terdesak di hari pertama pertempuran. Pasukan muslim pun mulai mundur karena gajah-gajah perang Persia membuat kuda-kuda ketakutan dan lari dari medan perang. Dari kejauhan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengamati pertempuran. Dia melihat sisi kanan pasukan muslim dalam kondisi tertekan. Maka dia segera memerintahkan pasukan di tengah untuk bergerak membantu sisi kanan. Pertempuran semakin sengit di sisi kanan pasukan muslim. Namun Rostam adalah jenderal yang licik. Dia melihat kaum muslim sibuk bertahan di sisi kanan. Jadi dia langsung memerintahkan seluruh gajah untuk menyerang di tengah dan kiri. Pasukan muslim kewalahan. Mereka mendapat serangan besar dari 3 sisi sekaligus dan mulai mundur terus-menerus. Gajah-gajah ini dikendalikan oleh pasukan khusus. Di atas gajah ada kotak besar seperti peti terbuka yang berisi pemanah Persia. Maka ketika kaum muslimin mencoba mendekati gajah, mereka langsung dihujani anak panah dari atas. Jika mereka selamat dari serangan panah, mereka masih harus menghadapi prajurit Persia yang menjaga kaki gajah. Benar-benar taktik yang sulit dihadapi. Sa'ad menyadari bahaya ini dan segera memanggil Asim bin Amr, salah satu pejuang muslim terkuat. Dia pun bertanya, bagaimana cara kita menghentikan gajah-gajah ini? Mereka membuat kita terus mundur. Asim menjawab, kita harus menghabisi gajah-gajah ini secepat mungkin. Mereka adalah sumber kekuatan utama Persia. Lalu muncullah strategi jenius kaum muslim. Asim mengumpulkan pemanah terbaik dari Bani Tamim, yang merupakan suku yang terkenal dengan keahlian memanahnya. Tugas mereka adalah menembak mati para pengendali gajah. Lalu, pasukan lain diperintahkan untuk menyelinap ke barisan Persia dan memotong tali-tali yang mengikat pemanah di atas gajah. Setelah tali-tali itu putus, para pemanah Persia pun akan jatuh dari gajah dan mati. Tanpa pengendali, gajah-gajah mulai panik dan berlari tanpa arah. Yang terjadi selanjutnya benar-benar luar biasa. Gajah-gajah justru berbalik arah dan menginjak-injak pasukan Persia sendiri. Strategi Persia malah menjadi bumerang. Sekarang, gajah-gajah yang tadinya senjata utama Persia berubah menjadi malapetaka bagi mereka sendiri. Pasukan muslim yang tadinya mundur kembali bangkit dan menyerang Persia dengan serangan yang dahsyat. Mereka bertempur hingga waktu maghrib. Lalu perang dihentikan sementara. Hari pertama pertempuran berakhir dengan kedua belah pihak mundur untuk istirahat. Hari kedua, datangnya bantuan muslim. Sebelum pertempuran dimulai, kaum muslim sudah meminta bantuan dari pasukan lain. Di pagi hari, bala bantuan pertama akhirnya tiba. Pasukan ini datang langsung dari pertempuran Yarmuk. Pertempuran besar lainnya melawan pasukan Romawi. Lalu siapakah pemimpin bala bantuan ini? Dialah Al-Qa'qa' bin Amr. Siapakah Al-Qa'qa'?
Al-Qa'qa' adalah saudara kandung dari Asim, pejuang yang kemarin menyusun strategi untuk menghancurkan gajah-gajah Persia. Kedua saudara ini akan mengubah jalannya pertempuran. Strategi cerdik Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' datang membawa 1000 pasukan berkuda, tetapi dia tidak langsung masuk ke medan perang sekaligus. Sebagai gantinya, dia membagi pasukannya menjadi 10 kelompok kecil, masing-masing 100 orang. Strateginya adalah, kelompok pertama masuk ke medan perang lebih dulu. Beberapa saat kemudian, kelompok kedua menyusul. Setelah itu kelompok ketiga masuk, lalu keempat, kelima, dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena setiap kali sekelompok pasukan muslim baru muncul, pasukan muslim yang sudah bertarung akan merasa lebih semangat. Bayangkan, tiba-tiba 100 prajurit baru muncul sambil meneriakkan Allahu Akbar. Moral pasukan muslim pun meningkat, dan Persia mulai panik. Beberapa saat kemudian 100 prajurit lagi muncul, sambil meneriakkan Allahu Akbar. Semangat kaum muslim semakin membara, dan pasukan Persia semakin takut. Beberapa menit kemudian datang lagi 100 pasukan baru. Maka hasilnya, moral pasukan muslim meningkat 10 kali lipat. Pasukan Persia merasa seolah-olah bala bantuan pasukan muslim tidak ada habisnya. Persia semakin ketakutan setiap kali mendengar Allahu Akbar. Strategi ini benar-benar mengubah jalannya pertempuran. Pertempuran hari kedua akan semakin sengit. Kisah keberanian Al-Qa'qa' dalam pertempuran Qadisiyah. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, tidak akan terkalahkan pasukan yang di dalamnya ada Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' adalah salah satu pejuang muslim terhebat pada masanya. Keberadaannya dalam pasukan sudah menjadi jaminan kemenangan. Saat Al-Qa'qa' tiba di medan perang, dia pun maju ke depan pasukan muslim dan berteriak keras, "Siapa yang berani bertarung denganku? Bawa keluar petarung terkuat kalian." Suara Al-Qa'qa' di medan perang sekuat suara 1000 orang. Maka seorang petarung Persia pun maju dan melawannya, dan Al-Qa'qa' mengalahkannya dalam sekejap. Dia kemudian menatap pasukan Persia dan berkata, "Siapa lagi yang ingin melawanku?" Lawan berikutnya pun maju, dan kemudian tewas di tangan Al-Qa'qa'. Selanjutnya, lawan ketiga pun maju, dan kembali tewas di tangan Al-Qa'qa'. Dalam waktu singkat, Al-Qa'qa' berhasil mengalahkan lebih dari 30 petarung terkuat Persia berturut-turut. Bayangkan perasaan pasukan Persia saat melihat para jagoan mereka tewas satu persatu. Hari ketiga, gajah-gajah kembali. Saat pagi tiba, kaum muslim mulai menguburkan para syuhada yang gugur di hari kedua. Namun tiba-tiba, gajah-gajah Persia kembali muncul. Ternyata Persia mengumpulkan kembali pasukan gajah mereka. Kali ini, di tengah pasukan gajah ada seekor gajah putih raksasa, pemimpin semua gajah perang. Sang jenderal Persia Rustum menaruh harapan besar pada gajah putih ini. Melihat ancaman ini, Sa'ad bin Abi Waqqas segera memerintahkan, "Al-Qa'qa', tugasmu adalah menghentikan gajah putih itu. Jangan biarkan dia masuk ke medan perang. Inilah misi yang sangat berbahaya, yaitu mengalahkan gajah putih." Al-Qa'qa' bersama saudaranya Asim mengambil tombak panjang dan membawa pasukan khusus. Mereka menerobos ke arah gajah putih. Pertarungan sengit pun dimulai. Tombak pertama pun menusuk mata kanan gajah putih. Tombak kedua menusuk mata kirinya. Gajah putih mengamuk dan jatuh berlutut. Teriakannya mengguncang medan perang. Gajah-gajah lain menjadi panik dan mulai berlarian tanpa arah. Dan karena kepanikan ini, gajah-gajah menginjak pasukan Persia sendiri. Pasukan Persia yang tadinya mengandalkan gajah sebagai senjata utama, kini justru dihancurkan oleh gajah mereka sendiri. Salah satu senjata terkuat Persia pun kini tidak bisa digunakan lagi. Hari ketiga adalah hari pertempuran tanpa henti. Biasanya, perang berhenti saat malam tiba, tapi kali ini tidak. Kaum muslim terus bertarung sepanjang malam. Persia mulai ketakutan dan menyebut pasukan muslim sebagai hantu di medan perang. Di tengah kegelapan malam, pedang tiba-tiba muncul. Seorang prajurit Persia roboh.
Persia tidak bisa melihat dari mana serangan datang. Mereka takut setengah mati. Hari keempat adalah serangan terakhir. Al-Qa'qa' berkata, kita harus memberikan pukulan terakhir. Kita harus membunuh Rostam. Rostam adalah panglima tertinggi Persia. Jika dia mati, perang akan berakhir. Al-Qa'qa' pun mengumpulkan 3.000 prajurit terbaik dan berkata, kita akan menerobos ke pusat pasukan Persia dan mencari Rostam. Sementara itu pasukan muslim lainnya menyerang dari sisi kanan dan kiri untuk mengalihkan perhatian Persia. Dan strategi ini pun berhasil. Pasukan Al-Qa'qa' berhasil mencapai pusat pasukan Persia dan mulai mencari Rostam. Rostam sadar bahwa pasukan muslim semakin mendekatinya, dan apa yang dia lakukan? Dia pun kabur. Ya, panglima tertinggi Persia melarikan diri. Sungguh sebuah langkah yang memalukan bagi seorang jenderal besar. Tetapi di tengah pelariannya, seorang muslim bernama Hilal melihat Rostam berusaha kabur menuju sungai. Hilal langsung berlari mengejarnya. Di tepi sungai, mereka berduel 1 lawan 1 dan Hilal pun berhasil menebas kepala Rostam. Lalu dia mengangkat kepala Rostam tinggi-tinggi dan berteriak, aku telah membunuh Rostam demi Allah, aku telah membunuh Rostam. Kemenangan besar. Mendengar kabar kematian pemimpin mereka, pasukan Persia pun panik dan mulai melarikan diri. Kaum muslim pun bertakbir, Allahu Akbar. Persia kalah total. Total korban tewas dalam pertempuran ini dari pihak muslim adalah 8.500 syuhada. Dan dari pihak Persia terbunuh lebih dari 40.000 prajurit. Akhirnya pasukan muslim meraih kemenangan besar dalam pertempuran Qadisiyah. Perang ini menjadi sebuah titik penting dalam sejarah kekaisaran Persia. Keadaan sebelum dan setelah pertempuran Qadisiyah tidak lagi sama. Setelah perang ini satu demi satu kota-kota di Persia dapat dikuasai dan jatuh ke tangan umat Islam. Kekaisaran Persia yang sebelumnya merobek surat ajakan masuk Islam yang dikirim oleh Nabi Muhammad pun harus menelan ludah mereka. Karena ternyata pasukan dari negara yang lebih kecil dari mereka yang berasal dari pinggiran padang pasir Jazirah Arab memiliki semangat juang yang sangat tinggi dan mampu mengalahkan kekaisaran Persia yang lebih terorganisir dan lengkap dalam persenjataan. Hal ini tentu saja menunjukkan kepada kita semua bahwa dengan pertolongan Allah, kesabaran dan keikhlasan, kemenangan yang mustahil pun dapat diwujudkan. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.